Oke, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021. Bersama saya Rudi Oktrianto. Oke, seperti biasa, malam hari ini, hari Jumat, di akhir pekan, kita ada live trade, siapa tahu di malam hari ini atau di awal pekan minggu depan, awal minggu depan, kita bisa, mendapatkan siapa tahu mendapatkan peluang nih, dari yang kita live trade-kan pada malam hari ini. Nah, seperti itulah ya. Eee, Kemarin hari Kamis pagi, The Fed atau Bank Sentral Amerika merilis hasil rapat atau kebijakan moneternya yang terbaru, yaitu masih menyoroti mengenai tenaga kerja, kemudian sektor, investasi bisnis yang ada di Amerika mengalami peningkatan, tapi, eee, kurang sesuai yang diharapkan. Kemudian juga sektor yang lainnya, sektor perumahan juga bagus. Cuman untuk, pembelian aset, nah ini yang agak sedikit, dilihat oleh investor atau pelaku pasar, pembelian aset atau pembelian obligasi yang dilakukan oleh bank sentral juga masih bertahap dan belum ada kejelasan mengenai kapan waktunya untuk mengambil langkah untuk mengurangi pembelian aset. Nah, itu yang membuat harga US dollar kembali lagi melemah. Kemudian di sisi lain, faktor inflasi juga masih disoroti oleh pelaku pasar sehingga membuat dovish untuk USD. Nah, sehingga memaksa harga, mata uang dolar Amerika mengalami pelemahan dan di sisi lain, mata uang yang menjadi lawan dari USD mengalami penguatan, termasuk komoditas emas. Nah, komoditas emas ini masalahnya banyak sekali, yang mentransaksikan ya, karena volatilitas emas juga cukup cepat sekali, naik turunnya juga cukup cepat, juga, eee, mungkin untuk bagi trader scalping juga kalau bisa memanfaatkan pergerakan harga emas ya itu equity bisa naik, tapi juga perlu ada tindakan yang cukup cepat juga apabila kita, posisi kita atau market berlawanan dengan open posisi kita. Nah, itu yang paling penting di situ. Jadi paling enggak, manajemen risiko harus kita pahami ya, harus kita pahami dan harus kita terapkan sebelum kita meng-entry atau, open posisi di XAU USD atau di emas. Nah, seperti itu. Dan untuk hari ini harga emas sempat XAU USD sempat naik sampai di 1871, harga rendahnya 1825, running sekarang di 1827, jadi masih di, tengah-tengah. Sedangkan harga pound sterling, nah ini harga pound sterling menarik sekali nih. Harga GU melonjak naik sampai di 1,39 900-an lah ya, sampai 900-an. Terkoreksi tadi pagi, ini kembali lagi naik, mencoba naik, gitu. Apakah harga GU, harga pound sterling USD ini masih bertahan untuk naik, untuk mencoba ke level 1,40.000 di minggu depan, atau dia akan kembali lagi terkoreksi di bawah 1,39.000. Itu juga merupakan peluang bagi Anda yang pecinta GU ya, pound sterling USD. Karena kalau saya lihat pecinta pound sterling USD ini juga, lumayan lumayan banyak sih ya, lumayan banyak peminatnya. Selain GJ juga banyak, peminatnya karena fluktuasinya juga, cukup cepat sekali. Nah, itu bisa dimanfaatkan bagi Anda yang bisa memanfaatkan. Nah, gitu. Untuk itu, hadir GK Invest Semarang, kita selalu konsisten untuk memberikan live trading, memberikan panduan kepada Anda, memberikan edukasi kepada Anda, tapi sekali lagi live trading ini kita disclaimer ya, disclaimer semua keputusan di tangan Anda semuanya. Kita memberikan edukasi, kita memberikan, analisa, mau diambil silahkan, enggak juga enggak masalah, mau coba di demo akun juga silahkan. Nah, seperti itu. Yang jelas setiap kali kita memberikan analisa di dalam acara live trading pada malam hari ini, kita selalu menggunakan
pembatasan membatasi kerugian atau kita memasang stop loss. Nah, jadi, stop loss ini untuk meminimalkan resiko apabila kita salah dalam menganalisa atau kita salah mengambil posisi. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya tetap tercover lah ya, tetap tercover kerugian kita, sekian dolar, supaya besok kita masih bisa untuk bertransaksi. Karena besok libur ya? Senin ya? Senin maksudnya. Senin market masih running, nah masih ada kesempatan untuk kita bertransaksi lagi. Nek besok ya hari Sabtu market libur, nah seperti itu. Oke, malam hari ini saya sapa dulu bagi teman-teman trader dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di live trading GK Invest cabang Semarang, yang lagi online di channel YouTube kami GK Invest. Kita ucapkan selamat malam, selamat bergabung. Kemudian, nasabah juga ada, nasabah GK Invest cabang Semarang yang online di YouTube. Kita kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung. Juga yang ada di Klik Meeting, selamat malam, selamat bergabung. Mudah-mudahan jangan lupa disiapkan alat tulisnya, siapa tahu kalau misalnya Anda ingin mencatat, eee, analisa yang nanti disampaikan oleh teman saya, Ardiansah. Nah, itu silakan dicatat. Siapa tahu malam hari ini atau mungkin besok Senin harga tersebut ada. Nah, tapi ya mencatatnya harus komplit, open, stop loss berapa, take profit berapa, buy limit, atau kalau misalnya ada pending order, buy limit, sell limit, buy stop, sama sell stop juga perlu Anda catat, seperti itu. Kalau misalnya ada request, nah request ingin Anda, apa namanya, Anda ingin me-request atau meminta dianalisakan salah satu instrumen trading, Anda bisa mencatat di kolom chatting atau kolom komentar ya itu. Kolom komentar Anda bisa ketik di situ, kemudian untuk yang, online di channel YouTube juga bisa masuk di kolom, komentar. Nanti akan kita bahas apa yang ingin Anda, apa namanya, analisakan. Nah, seperti itu. Oke, untuk malam hari ini, kebetulan cuaca di Semarang cerah sekali. Mudah-mudahan cuaca di kota Anda juga, cerah. Dan semoga juga marketnya secerah bisa menaikkan equity trading. Nah, itu yang paling penting. Oke, malam hari ini untuk data ekonomi yang dirilis, jangan lupa untuk jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat, ini kurang 21 menit lagi. Kategori medium ya, medium impact. Jadi, pengaruhnya bintang 2. Ada indeks harga PCE, kemudian ada indeks biaya ketenagakerjaan. Indeks harga belanja personal itu akan dirilis secara bersamaan, juga ada belanja personal, itu akan dirilis bersamaan jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, kemudian bagi Anda yang sedang bertransaksi mata uang dolar Kanada atau USD Kanada dolar, US dollar versus Kanada dolar, atau euro Kanada atau yang berkaitan dengan mata uang dolar Kanada, jangan lupa 19.30 kita ada bukan kita ada data ekonomi yang dirilis dari negara Kanada. Sampai saya salah fokus ini gara-gara handphone yang bunyi. Jadi jam 19.30 ada data ekonomi dari negara Kanada, PDB, produk domestik bruto, ini cukup penting sekali karena, eee, PDB ini juga salah satu instrumen dari sekian banyak instrumen untuk melihat perekonomian atau aktivitas perekonomian di suatu negara. Nah, itu penting sekali. Dari prediksi analis untuk PDB Kanada masih sama, minus 0,3%, bulan kemarin juga sama minus 0,3%. Nah, untuk aktualnya apakah memang benar-benar masih sama seperti prediksi analis atau mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, itu yang cukup menarik dan paling tidak akan menggerakkan mata uang Kanada dolar. Nah, ini bagi Anda, eee, sambil dilihat ya pergerakan Kanada dolar, kalau misalnya Anda punya open posisi, diperhatikan nanti 19.30. Nanti akan coba kita, apa namanya, analisakan untuk USD
Kanada dolar. Kemudian jam 9 malam, nanti juga ada data ekonomi dari Amerika dirilis, ekspektasi konsumen diprediksi turun dari 83,5 ke 78,4, sedangkan sentimen konsumennya diperkirakan juga turun dari data kemarin 85,5 ke 80,8. Tapi aktualnya nanti, apakah benar-benar turun, sesuai dengan prediksi analis atau malah naik. Nah, nanti akan kita lihat jam 9 malam. Oke, sepertinya Bro Ardian juga sudah online. Kita langsung saja, apa namanya, oke, gimana kabarnya Bro hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, sesehat pergerakan market ya. Sesehat equity, equity trading. Nah, oke, kita langsung saja, dengan Ardiansah yang akan, menyampaikan analisa di beberapa instrumen. Silakan Anda menyiapkan alat tulis kalau ingin mencatat, nanti juga akan kita tampilkan di kolom chat ya, supaya Anda juga mudah untuk, melihat. Sekali lagi, live trading ini kita disclaimer ya, disclaimer on, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Oke, langsung saja Bro, untuk, kita lihat analisa beberapa instrumen malam hari ini. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita live trading di hari Rabu dan Jumat bersama GK Invest Cabang Semarang. Nanti kita coba lihat beberapa instrumen yang bisa kita transaksikan malam ini dan instrumen yang bisa ditransaksikan untuk minggu depannya. Jadi seperti biasa, eh, coba kita lihat di beberapa, coba kita lihat dulu di indeks dolarnya. Kalau sebenarnya kalau kita perhatikan indeks dolar yang berita kemarin yang sempat di data rilis PNC dan The Fed-nya sebenarnya pengaruhnya nggak terlalu besar, masih dalam wajar sebenarnya kalau kita perhatikan sesuai dengan teknikalnya juga. Kalau kita perhatikan di indeks dolarnya mengalami pelemahan sampai di sekarang di harga di 9190. Kalau kita perhatikan indeks dolarnya ini masih cenderung melemah di 9190, masih menginjak ke 9155 kalau kita perhatikan. Nah ini targetnya masih di sini kalau kita perhatikan. Nah ini sebelum rebound kembali ada ini. Nah, jadi ya market atau beberapa pair yang berhubungan dengan yang berlawanan dengan indeks dolar ini seperti pound sterling USD, Euro USD, USD Japannya, USD Kanada, Aus ini pasti bakalan cenderung menguat yang berlawanan dengan indeksnya kalau kita perhatikan. Oke, kita coba lanjut. Kita lihat saja ke goldnya. Nah, ini yang menarik kemarin yang di gold juga kita sempat bahas kemarin di gold. Untuk ada strategi kita transaksi itu di harga kemarin itu kita buy stop atau sell stop. Buy stopnya itu di 1811, di atau sell stopnya di 1789. Ternyata yang buy stopnya kena yang di 1811, targetnya itu di 1812 dan 1823 dan semuanya itu dilewati. Nah, kalau kita perhatikan ini apa goldnya, sebenarnya ini cenderung masih menguat kalau kita perhatikan. Nah, ini masih ke 1840-an sebenarnya gold ini. Kalau kita perhatikan. Goldnya itu yang paling amannya yang masih sama polanya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita trading dengan market yang lagi uptrend atau downtrend yang strong uptrend kayak seperti ini, biasanya cenderung kita menggunakan buy stop atau sell stop. Biasanya strateginya seperti itu. Jika marketnya lagi uh, strong. Kalau kita perhatikan ini cenderung kalau kita mau ngebahas kembali sebenarnya kita menunggu di atas 1830-an. Ini. Kenapa kita menunggu di harga sekian? Takutnya harga masih kembali ke sini sebenarnya 1820-an. Biasanya kan harga seperti itu.
Gold biasanya modelnya seperti itu. Nah, polanya kan seperti ini. Karena sebenarnya targetnya ini masih 1841 kalau kita perhatikan. Nah, biasanya di sini baru cenderung kembali ke harga ini 1820. Jadi kalau untuk hasilnya gold ini biasanya kita menunggu di area ini 1841. Jadi goldnya sebenarnya ini masih cenderung kita ngebuy. Nah, polanya seperti ini. Ini coba saya hapus saja dulu market-market yang kemarin yang udah. Nah, goldnya ini tinggal kita lihat sebentar di area mana kita bisa ambil posisi ngebuynya atau kita bisa manfaatkan biar masalahnya, tinggal kita lihat. Nah, kita lihat di time frame kecilnya. Nah, kalau di time frame kecilnya kan ini masih ranking. Nah, kalau pola-pola market seperti ini hindari dulu, jangan ada transaksi. Lebih bagus kita menunggu. Kalau ada pola market seperti ini, seperti biasa kalau gold. Tinggal kita menunggu aja dulu yang mana yang lebih diberi dulu. Apakah ini bisa kita manfaatkan nge-sell-nya nanti di area ini. Di 1825, targetnya di 1823. Nah, perlu juga diperhatikan ini market kan di biasanya di hari Jumat biasanya cenderung pergerakannya tidak terlalu besar, jadi harus hati-hati transaksi di hari Jumat. Takutnya marketnya masih bolak-balik seperti ini, makanya kita lebih bagus menunggu aja dulu. Yang kita hindari market yang pola-pola seperti ini. Kita menunggu, nanti tinggal dilihat break yang mana di 1825 atau di 1832 nya. Emangnya di situ kita nanti untuk posisi ngebuy atau nge-sell-nya. Nah, caranya tahu nanti kita lihat konfirmasi area di mana kita bisa ngebuy atau nge-sell-nya. Nah, kalau kita perhatikan ini buat mahasiswa. Nah, kita lihat sebentar sinyal yang bisa diberikan. Karena kalau kita lihat perhatikan di weekly-nya ini kan mau penutupan weekly. Kemungkinan besar ini bisa jadi bottomnya, topnya juga yang ini 1832 yang minggu ini, dan kemungkinan besar untuk ke 1841 itu nanti disentuh di hari Selasa, bisanya atau hari Selasa. Oke, kita lanjut. Ini yang tadi sempat dibahasakan. Jadi ada strateginya, kita nanti di buy stopnya di 1832 atau sell stopnya di 1825. Nah, kalau kita perhatikan ini kemungkinan cenderung ini market turun dulu ke harga ini di 1823 sebelum kembali ke harga atas lagi. Yang perlu juga diperhatikan ini market yang kayak gini nih, hati-hati. Polanya bolak-balik ini, kayak ini. Ini biasanya kurang bagus kita transaksi dengan pola-pola market seperti ini. Masih ranging, biasanya set di dunia. Jadi harap hati-hati pola-pola market yang seperti ini. Nah, kita lihat juga di time frame kecilnya masih, di time frame besarnya juga masih ranging, masih bolak-balik. Itu pun kalau kita manfaatkan selnya paling ke area ini 1833, area ini profit kita kemarin waktu kita transaksi di hari Rabu. Nah, ini ini tinggal kita menunggu aja nanti di sini sell stopnya. Penempatan stop lossnya nanti coba kita lihat. Stop 1 8
Paling amannya kita transaksinya modelnya seperti ini. Sekarang jangan dulu, kita belum bisa tentukan arahnya kemana, dan kalau kita jual di sini pasti arah stop lossnya agak lumayan. Kalau kita nge-sell, stop lossnya harus di 18.32, di 18.32 kalau kita nge-sell di harga sekarang. Paling bagusnya kita menunggu konfirmasinya aja dulu untuk penentuan stop lossnya nanti mana. Nah, untuk posisi ngebayar tinggal ini nanti. Nah, ini targetnya ini lumayan juga kalau banyak. 18.40. Ini kalau kena dengan buy stopnya ini malam ini kita bisa hold sampai di depan buatnya. Karena kalau kita perhatikan ini masih cenderung menguat sebenarnya. Nah, kalau lihat polanya dan besarnya. Sekarang ini 18.41. Jadi tinggal kita lihat polanya seperti apa. Karena kita takutkan jangan sampai kita transaksi sekarang ini kan lagi ini takutnya harganya cuma bolak-balik begitu di harga 18.30, 18.29, cuma bolak-balik aja di sampai close market. Kita takutkannya cuma di situ aja. Dan harap hati-hati juga kalau gold dinamakan biasanya juga di hari bisa dijual gold biasanya kayak dan juga yang market-market seperti itu. Frame kecilnya. Kita belum ada tanda untuk ngebahas di arah mana. Ini tinggal kita lihat nanti. Oke, sambil kita menunggu untuk golnya, sambil kita lihat dulu beberapa menit ke depan apakah bisa kita manfaatkan ini. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut sambil jawab pertanyaan dari Pak Wahyu. Analisa USD CAD. USD CAD kemarin kita sempat bahasakan. USD CAD itu kita bisa buy sell stop di 1.2524. Targetnya di 2451. Ini targetnya sebenarnya udah dapat. Nah ini TP sell kita kemarin sebenarnya sudah dapat. Bro. Nah ini ya. Untuk yang SAU mungkin ini ada minta suruh ketik di kolom chat, bro. Yang siapa ya? Buy stop sama sell stop yang emas. Saya ada request. Oke, thank you, bro. Sama-sama, Pak. Aku masa SAU-nya. SAU 2 opsi. Stop 1832. Saya belum bisa tentukan penempatan stop loss-nya dulu. Dan biasanya kalau stop loss kita maksimalnya itu di 50-an pips atau minimalnya di 30-an pips untuk stop loss-nya dari harga entry kita. Itu biasanya. Karena kita belum bisa tentukan harganya belum menyentuh biasanya prediktor. Buy stop di 18.32. Stop ini 18.2 5.700.
Kalau TPS selnya sebenarnya kecil kalau kita perhatikan ini 1823. Ini tinggal kita lihat. Kalau nyentuh malam ini buy stopnya berarti kita bisa hold sampai minggu depan. Sampai nyentuh di 1841. Oke, jadi seperti itu untuk goalnya. Yang tinggal kita lihat yang mana yang lebih sensitif terlebih dahulu. Oke, kita lanjut dari pertanyaan Pak Wahyu USD CAD. USD CAD kemarin sudah kita bahasakan, targetnya itu sudah nyentuh di 1.450. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini kalau kita perhatikan sebenarnya ini ya sedikit ini kita sebenarnya masih cenderung nge-sell ini. Kalau kita perhatikan sebenarnya targetnya masih ke 23 ini apa? Ke 23 1.2365 sebenarnya targetnya masih ke ini. Ke 2390. Nah, targetnya masih ke harga ini USD CAD. USD ini ke harga 1.2390. Nah ini untuk USD CAD-nya ini masih cenderung melemah kalau kita perhatikan di sini. Sekarang harga di 2431 masih sekitaran 30-40 pips. Nah ini kita bisa manfaatkan sebentar ini. Nah ini kalau kita mau nge-sell-nya tinggal nunggu aja di sini. Kita bisa manfaatkan di 2425 sell-nya di situ. Kita bisa pasang sell stop ini. Kita bisa pasang sell stop di 2425. Sell stop 1.24250. Tinggal sedikit lagi nih bisa dimanfaatkan untuk sellnya. Kita masih ada sekitar berapa pips ya? Nah, target ini 1.2390. Stop loss di 1.245. Kembali lah. Nah ini stop loss kita, ini sedikitnya. Entry sell 1.245. TP 1.23. Nah ini kita bisa manfaatkan ini lumayan ini untuk posisi selnya. GBP USD
Kalau GBP USD kemarin juga kita sempat bahasakan untuk GBP USD-nya. USD-nya itu kita ngebuy di sini, kita buy stop. Buy stop-nya itu di 1.3909. Ini 139.09, targetnya itu di 3975. Kalau sebenarnya untuk di pound sterlingnya ini cuma cenderung penguatannya masih tingkat sedikit sebenarnya untuk malam ini. Range-nya sebenarnya kecil ini kalau kita perhatikan. Untuk di pound sterling USD-nya. Jadi masih sama juga. Paling kita bisa membuatkan 10-an tips atau ini. Jadi hampir sama dengan gold sebenarnya ini. Ini. Jadi ada dua strateginya, hampir sama juga. Ini untuk pound sterlingnya. GBP USD. Jadi kita kebanyakan buy stop 1.3987 atau sell stop 1.39342. TP1 1.40. Sembilan kosong. Nah ini. Jadi pound sterlingnya tinggal kita menunggu aja sebenarnya. Kalau sekarang jangan dulu. Ketik enternya kita belum ketemu ini. Takutnya bolak-baliknya di area ini. Paling bagus kita menunggu salah satunya di break di harga top, harga tertinggi hari ini. Sebenarnya TP-nya juga kecil sebenarnya ini untuk malam ini. Karena apalagi ini kan penutupan candle daily, penutupan candle weekly-nya mandi semuanya ketemu di malam. Jadi kemungkinan besar range-nya kecil ini. Jadi harap hati-hati transaksinya di pound sterling ini Pak Wahyu. Kalau kita perhatikan, tinggal kita lihat. Untuk area ini jangan dulu trading, untuk area yang saya buat kotak seperti ini jangan dulu. Oke, kita lanjut. Apalagi ada pertanyaan dari Pak Mudiono. Crude oilnya, nah ini crude oilnya ini kalau kita perhatikan, hapus saja dulu data-data yang kemarin. Kalau kita lihat ini saya lihat dulu untuk crude oilnya. Kita coba kalau kita lihat di crude oil ini masih menguat Pak Mudiono untuk crude oilnya malam ini. Crude oilnya sebenarnya masih sellernya masih ke harga 34 10-an ini Pak. Jadi kita masih cenderung lihat ini crude oil ini masih bergerak menguat. Sekarang ini 7349 masih mengejar di harga 74. Nah ini areanya ini nanti area untuk malam ini masih cenderung ke harga ini. Nah, sekarang masih di 7350, targetnya itu di 7410 kalau kita perhatikan. Nah ini
Jadi ya crude oil-nya masih ke situ 74.12-an. Jadi untuk crude oil-nya jangan nge-sell dulu karena masih mengejar di 74.12-an. Oke, kita lanjut. Lihat di mata uang. Nah, ini juga yang menarik yang kemarin. Yang menarik juga yang sempat kita transaksikan kemarin di ini ada kebetulan juga ada pertanyaan dari Pak Adi Mari, Euro USD-nya. Jadi Euro USD masih menguat Pak. Jadi kemarin kita kan sempat bahas, kebetulan juga ada posisi kemarin. Hampir semuanya kalau ada yang transaksi, jadi kemarin kita ada buy stop-nya di 1788. Cuma dapatnya di 1785, 1.1785. Nah, ini stop loss-nya di 1760. Targetnya sebenarnya dapat semua TP1, TP2-nya. Cuman kemarin saya close-nya di TP1 untuk Euro USD-nya. Nah, ini juga salah satu market yang menarik atau pair yang menarik ini kalau kita perhatikan, kan ini ada pattern sebenarnya ini kalau kita perhatikan ini. Makanya kemarin kita berani nge-buy sebelum data rilis. Apalagi kalau kita perhatikan Euro USD itu kan salah satu pair yang cenderung pelan tapi pasti, biasanya polanya seperti itu. Makanya kebanyakan orang yang transaksi dengan uang yang besar biasanya itu cenderung ke Euro USD untuk mengejarnya. Nah, kalau kita perhatikan ini di ini kan sebenarnya TP-nya kemarin kan ini 1820 dan 1840 ini masih bisa semua ini. Nah, sebenarnya kalau untuk di saya lihat dulu apakah masih targetnya. Kalau kita perhatikan di ini apa, kemungkinan besar ini harga bolak-balik di sini Pak untuk hari ini, karena sebenarnya masih cenderung menguat sebenarnya ini untuk Euro USD-nya. Tapi paling bagusnya untuk crude oil Euro USD-nya ini hampir sama juga sebenarnya juga polanya. Nah ini yang kemarin kita hapus saja transaksi kita yang CP-CP kita yang kena. Karena sebenarnya ini targetnya masih di sini nih areanya. Nah, masih ke 1934 kalau kita perhatikan yang ini 1930, sekarang harga di 1886, masih ke 19 sekitar 45 pips. Dan kemungkinan besar belum malam ini ke harga ini 1931 kalau kita perhatikan di USD paling di depan ini atau hari Senin. Karena kemungkinan besar ini harga dulu ke untuk Euro USD. Nah, kemungkinan besar ke sini dulu. Jadi hampir sama juga untuk Euro USD, masih sama polanya, kita transaksinya buy stop dan sell stop. Belum kita bisa tentukan nge-sell sekarang atau nge-buy sekarang karena agak berisiko. Dua opsi buy stop, stop di 1908 itu 1.19 300 stop 1.1840. Kalau untuk CP-nya jadi nanti tinggal kita lihat aja ini
Jadi yang sempat kemarin ngebuy hari Rabu ya selamat. Agak lumayan juga profitnya ini dari harga yang kita beli kemarin di sini 1885. Nah, ini lumayan ada 60-an pips. Kalau sampai detik-detik saat ini sekitar 36 pips. Kemarin kita dapatnya $35. Ini di euro ya segini. Yang entry-nya di 1785. Oke, lanjut. Jadi untuk euro USD tinggal kita lihat ini momennya, tinggal kita manfaatkan. Kenapa kita menghindari volume yang salah satu ini, volume candlestick yang besar ini? Paling bagusnya, paling amannya tinggal dilihat yang volume candlestick H4 ini yang mana diberi salah satunya. Apa kita bisa manfaatkan buy stop atau sell stopnya. Jadi seperti itu Pak Jumat untuk euro USD. Kita masih menunggu aja dulu. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Tekanyo, pound sterling yen dan Kanada yen. Oke, pound sterling yen-nya ini juga salah satu yang menarik. Termasuk juga yang sering transaksi di pound sterling yen ini selain gold. Di pound sterling yen juga sempat kita bahas kemarin. Yang kemarin kita ngebuy di best stopnya 152.80, targetnya di sini setelah 152.95 dapat targetnya, kita ambilnya ini. Pergerakannya juga pound sterling ini hampir sama dengan gold sebenarnya, volatilitasannya tinggi, tapi ini biasanya kita manfaatkan di sesi pembukaan marketnya sebenarnya kalau pound sterling ya. Kalau bukan di open Londonnya di jam 2 jam 3 sore, biasanya kita manfaatkan di open New Yorknya biasanya di jam 8 malam. Atau mulai dari situ jam 7 sampai jam 9 jam 10 malam untuk pound sterlingnya. Jadi durasi transaksinya juga sebenarnya pendek untuk pound sterlingnya ini. Ya, paling bagusnya itu di open sesinya biasanya yang kita manfaatkan London atau New Yorknya biasanya bagusnya di pound sterlingnya. Pound sterling yen ini kalau kita perhatikan ini sebenarnya masih targetnya ini ke 18 apa ini? Kita dulu hapus. Nah, ini sebenarnya masih targetnya ke area ini. Masih ke 153.60-an. Kalau kita perhatikan. Nah, coba kita lihat dulu di currency strength-nya. Kalau kita lihat di currency strength ini sama-sama dolarnya volumenya besar, euronya volumenya besar, pound sterlingnya volumenya besar. Kalau pound sterlingnya ini berarti cenderung pound sterlingnya ini kita masih ngebuy. Kalau kita lihat data dari sininya nih, untuk major trendnya ini yang berlawanan dengan SIP cenderung market ini set atau ranging kalau kita perhatikan dari sisi data yang dilihat ini di left chart UK. Kalau kita lihat ini, nah ini juga kita lihat dulu di ada datanya. Saya menyimpan datanya aja di sini di trading view. Kalau kita sebenarnya perhatikan ini di pound sterlingnya ini sebenarnya masih ke 153.48 atau 50, masih ke area ini sebenarnya. Nah ini masih ke area ini. Cuman harap hati-hati, jangan sampai di malam ini nih untuk di
Kalau kita perhatikan ini untuk malam ini, jangan sampai marketnya cuma bolak-balik di area ini nih. Nah, ini yang kita takutkan. Jangan sampai bolak-balik cuma di area ini nih. Ini tinggal kita lihat dulu area di mana kita bisa entry untuk bisa memanfaatkan sell atau buy-nya. Oke, kembali di untuk pound sterlingnya sebenarnya sama-sama Pak Dimari. Tadi kita lanjut untuk di pound sterling yen-nya. Nah, ini pound sterling yen-nya sebenarnya nanti kita bisa manfaatkan sebenarnya pound sterling yen itu biasanya kalau kita manfaatkan itu di sisi-sisinya cuma sekitaran 20 pips sebenarnya. Cuman memang cepat. Biasanya kita di dalam market itu paling lama itu setengah jam biasanya kalau kita di pound sterling yen. Kalau kita bisa manfaatkan waktu-waktu sesinya. Nah, ini paling ini nanti kalau untuk pound sterling yen-nya kita ngebuy mana tadi pertanyaannya. GJ buy stop 153.20 200 TP 153.4 sampai 3.500. Jadi sebenarnya ini biasanya kita memanfaatkan TP-TP pendek sebenarnya. Untuk stop loss-nya nanti bisa di di 20. Tinggal kita lihat kalau untuk sell stop-nya nah ini kalau kembali ke harga 152.600 ini bisa di hold sampai minggu depan. Dulu ada TP-nya. TP 152. Jadi tinggal kita lihat untuk pound sterling yen. Nah, ini. Karena paling sering kita manfaatkan di JJ itu paling manfaat buy stop atau sell stop. Nanti tinggal kita lihat di sini areanya ini. Nah, tinggal yang mana yang disentuh duluan. Kita bisa manfaatkan. Apakah kita bisa manfaatkan ini? Ini tinggal kita lihat. Bisa lihat jam 15-nya. Nah, ini. Namanya kita nge-sell, nge-buy di sini nih. Targetnya di sini 42. TP pertama. Nah, ini TP 2-nya. Di TP-nya di sini. 1. Kalau ini pair ini harus sering-sering dipantau juga kalau yang salah satunya ini.
masih cenderung buy sebenarnya ini. Kalau untuk sell stopnya nanti di sini. XAU-nya udah TP bro, emasnya. Oh masnya, ntar kita lihat dulu masnya. Sell stop Oh ya, di yang 18 tadi punya. 18.25 sudah kena TP dan profit ya. Oh ya, profit. Jadi yang sempat tadi goldnya yang nge-sell di 18.25 ini TP-nya ya 18.3. Ah, udah kena Oh, dan 50 udah dapat. udah kena spread, udah lebih spread itu. Ya udah lebih. Berarti udah close. Harusnya udah di close tadi di 18.2300. Mm-mm. Nah, di sini nih. Berarti udah lebih Oke, juga. mungkin bagi peserta yang tadi ngikut Oh iya, ada yang pending bertanya order tadi nih Pak. XAU ya, udah profit. Dari Pak Supo ya Pak Supo untuk Pak TP-nya di goldnya itu di 18.23. 18.23.500. Nah ini TP-nya. Jadi ini bisa di close. Di close ya, yang punya sell-nya tadi di sini 18.25.700. Jangan di hold dulu, masih beresiko. Nah ini. Kalau untuk pengelannya paling daerahnya di sini nih, 18.22, 18.23 nih. Hati-hati, ini biasanya supportnya sebenarnya di sini nih. Nah, ini. Sama-sama Pak Alkatas. Happy Gold katanya. Jadi harap juga diperhatikan setiap kita live trading. Jadi setiap kita ada yang di sell stop di area tersebut atau di TP-nya. Kalau memang tidak bisa menyentuh TP-nya, kita bisa close manual. Jadi sebenarnya strateginya seperti itu. Atau kita bisa trailing stop. Jadi trading itu kita bisa memanfaatkan dua-duanya. Kita bisa TP atau kita bisa trailing stop. Tinggal dia posisinya di mana sebenarnya. Jika kalau misalkan cenderung kita masih melihatnya harganya masih cenderung masih jauh, kita bisa trailing stop. Tapi kalau di gold saya sarankan lebih bagusnya kita TP. Kecuali kalau kita di market-market yang tidak besar pergerakan kayak USD Japannya atau di BTC itu bisa kita manfaatkan trailing stopnya. Cuma di gold harap hati-hati. Nah, gold itu paling bagus kita day trade aja, kita manfaatkan 30 sampai 50 pips saja per harinya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Tadi untuk di pound sterling yen-nya ini sama. Ini tinggal kita lihat ini. Pasang buy stop di 152.200 ya, yang tadi Pak yang bertanya tadi itu. Untuk sell-nya di sini, sell stop. Ini juga sama pergerakannya nih. 152 poin. Target 152. Nah, ini kita bisa manfaatkan nanti arah TP-nya. Ya, strateginya sama, hampir sama dengan gold. Kita menunggu dulu. Nanti tinggal kita lihat yang mana bisa itu. Kalau nggak mau pusing, nggak mau begadang, biasanya pasang aja salah satunya. Cuman harap hati-hati juga, jangan sampai jadinya locking. Jadi itu seperti itu pound sterling yen. Tadi masih tadi apa lagi? Oh, Kanada yen. Masih ada satu pertanyaan dari Pak Dika. Kanada yen. Oh, Kanada yen udah break ya. Ini sedikitnya dulu kita lihat. Nah, ini sedikitnya juga tadi ya, kita ada sell stop juga di 1.2425. Ini diperhatikan juga. Kalau bisa dicatat, kalau yang mau trading harus dicatat di kertas. Karena sebenarnya ini posisi ini masih bisa posisi di hari Senin sebenarnya juga. Jika harga malam ini nggak menyentuh, pasti cenderung hari Senin ini biasanya menyentuh. Jadi
Jadi harap dicatat Kanada Yen. Kanada Yen ini masih udah top ini. Kanada Yen ini target malam ini harga 88.290. Nah, untuk USD Kanada Yen-nya Pak masih cenderung ke harga sekarang di 8821. Masih ada sekitar berapa pips ya? Masih ada sekitar 89 pips untuk Kanada Yen-nya. Nah, ini masih ke daerah ini. Ini TP1-nya di 8830. Nah, ada sekitar 8 pips. Ini masih ada. Jadi seperti itu Pak Rika aja untuk Kanada Yen-nya. Kalau bisa ini TP-nya cuma sampai sini 8829. Sebelum kembali ke harga ke 8800. Jadi kemungkinan besar market bergerak di sini lagi jika menyentuh harga TP-nya ini. Nah, kembali lagi ke harga ini nih. 88020 nanti. Nah, ini bisa kita sebut juga ini resistennya sebenarnya. Ini resisten daily sebenarnya ini 8829. Ini jadi support. Ini jadi supportnya malam ini nih. Nah, ini kemungkinan besar polanya masih seperti ini. Oke, kita lanjut pertanyaan lagi. Ini masih untuk gold apa masih bisa turun lagi? Goldnya sebenarnya goldnya ini Pak cuman cenderung yang sudah kita bahasakan tadi, cuman koreksi sebenarnya ini 1823 ini sebelum kembali ke harga lagi nih. Jadi kemungkinan besar ini kembali lagi ke harga 1830 Pak ini goldnya. Ini sudah jadi bottomnya sebenarnya ini yang tadi ini berapa harganya kalau kita perhatikan. Nah, ini 1821. 182100. Jadi harap hati-hati untuk posisi nge-sell. Makanya saya bilang kita lebih bagusnya TP. Nah, ini di area ini. Kita hapus dulu. Nah, ini kita tarik profitnya di sini. Kemungkinan besar sudah jadi bottom ini 1821 di malam. Belum kembali lagi ke harga 1825, 1828 atau 1830. Nah, karena sebenarnya targetnya gold ini masih ke 1840 sebenarnya gold. Tapi mungkin bukan malam ini, minggu depan cuma minggu depan ke 1841, 1840 untuk goldnya. Kalau untuk posisi goldnya ini bisa disimpan. Kalau mau posisinya baiknya ini bisa ditulis, kita bisa pasang buy stop nanti 1832 targetnya itu di 1841. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk buy stopnya. Kalau untuk sell stopnya jangan dulu karena udah TP, nanti kita lihat dulu pergerakannya untuk sell stopnya. Kalau untuk kembali ke 18.800 kayaknya agak berat. Karena kalau kita perhatikan ini udah kemungkinan besar ini udah jadi bottomnya. Bisa juga ini menjadi bottom tahunan ini di 17 yang ini kemarin. Nah, ini 1789 ini bottom ini sebenarnya. Dan kemungkinan polanya masih sama seperti ini, masih ke 1841 sebelum kembali lagi ke harga. Jadi nanti bakalan harga bermain di sini lagi nih. 1825 naik ke 1841 turun lagi 1830. Nanti harga bermain di area sini lagi untuk minggu depan. Waduh. Jadi seperti itu untuk goalnya.
crude oil ini masih sama yang tadi yang bertanya, masih ke 3410. Hang Seng ini yang mau transaksi Hang Seng ini bisa kita manfaatkan. Kita bisa nge-sell untuk Hang Seng, kita bisa sell nanti di 25 yang mau transaksi Hang Seng ini. Sell Hang Seng di harga 25544, target 24611. Nah, ini saya catat aja dulu di sini bila 25544 TP 24611. Nah, ini TP-nya nanti untuk yang mau transaksi Hang Seng di hari Senin. Palingnya hari Senin kita transaksinya nih. Senin pagi ini bisa dimanfaatkan ini. Senin tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 2. Jadi seperti itu untuk Hang Seng. Jadi Euro USD-nya kita udah ini. Jadi kita fokusnya yang sudah dapat gol udah, penting udah ini bisa jadi udah bottomnya nih. Kembali lagi ke harga ini 18.25 per main. Kemungkinan besar cuma di situ sampai tutup market. Jadi mungkin seperti itu. Karena udah ada jam 8 juga. Nanti kalau tidak ada lagi pertanyaan mungkin cukup sekian. Untuk golnya udah kita bahasakan tadi dan TP-nya ini 18.23, jadi jangan masuk lagi nge-sell. Diperhatikan kalau untuk nge-sell-nya paling kita menunggu break button 18.20, targetnya 18.18. Oh, sama-sama Pak. Ya Pak Arkanjel. Iya Pak. TP 18.23. Ya Pak, nanti kita ketemu di hari Rabu depan Pak. Kita ketemu di Rabu dan Jumat Pak Arkanjel. Ya Pak, di cross saja. Nah, harus perhatian diri kan hari Jumat. Oke, mungkin cukup sekian. Saya lihat di YouTube Pak Syafrinal, URSD sudah kita bahasakan tadi, mungkin bisa didengar. Oke, sudah bro? Sudah Pak. Oke, profit ya yang di emas ya. Tadi pas harganya juga turunnya lumayan agak cepat dari 18.26 ya, 27 ya, 27 langsung breakout di 18.25 ya, 18.25 dan sudah kejar take profitnya. Nah ini loh Pak Rikaco komen sudah profit $50, lumayan alhamdulillah. Tapi jangan diloskan lagi loh Pak ya. Jangan dihilangkan lagi tuh Pak Rikaco yang $50. Nah, buat besok hari Rabu, gitu kan. Oke, terima kasih buat teman-teman, buat para trader juga terima kasih juga buat nasabah GK Invest Semarang yang sudah ikut tayangan kami di live trading. Jadi kita live trading disclaimer ya, semua keputusan di tangan Anda semuanya. Kita dalam memaparkan analisa juga memakai stop loss juga take profit. Jadi ada pembatasan kerugian. Dan kebetulan juga pas ini XAUUSD emasnya juga sudah running langsung profit dapat. Oh ya untuk live trade Rabu sama Jumat ya untuk saya dengan Pak Ardiansah dan nanti akan kita jadwalkan lagi. Kita juga nanti ada live trade lagi dengan seorang trader legendaris, legendaris nanti. Kemungkinan nanti minggu depan nanti ada trader juga akan disampaikan, akan ada live trade juga kita bikin jadwalnya, entah itu hari Senin
Selasa atau Kamis. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka melihat live trading bersama GK Invest Semarang mulai minggu depan ya, insya Allah minggu depan ya, insya Allah nanti kita bikin jadwalnya. Nanti akan di-share di beberapa media sosial GK Invest Semarang. Jadi silakan teman-teman untuk IG-nya GK Invest Semarang, kemudian Facebook diperhatikan. Nah, itu nanti kita ada informasi mengenai live trading dengan seorang trader legendaris juga. Nah, itu cukup pengalamannya cukup lumayan banyak, lumayan lama. Nah, itu kita nantikan besok minggu depan nanti akan kita bikin jadwalnya, kita bikin flyernya, juga kita bikin linknya. Nah, ini bagi Anda yang belum menjadi nasabah GK Invest, ingin mencoba platform MetaTrader 5 GK Invest, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kita pandu untuk cara bikin demo akunnya, kemudian Anda bisa mencoba langsung ketika kita mengadakan live trading. Nah, jadi jangan sampai akun demonya itu dihabiskan dulu. Nah, kan dihabiskannya ketika live trading. Nah, gitu kan ya. Jadi bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest, silahkan menghubungi tim marketing untuk mencoba demo akun. Kalau misalnya Anda sudah yakin sudah pernah bertransaksi dan lain sebagainya, tahu hack risk, hack return untuk bisnis ini, dan Anda ingin membuat akun real, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, nanti akan kita padu. Kebetulan di bulan ini kita juga masih ada promo Mega Rewards ya, promo Mega Rewards 2021. Anda bisa transaksi, juga bisa mendapatkan hadiah tanpa diundi. Wis. Biasanya kalau orang ingin mendapatkan hadiah diundi biasanya males, soalnya saingannya banyak, gitu kan ya. Tapi untuk ini tidak diundi, jadi Anda nggak bersaing dengan yang lain. Nah, syarat dan ketentuannya berlaku, hadiahnya ada mobil, ada emas, ada motor, ada handphone ya? Handphone ada ya? Handphone juga ada, dan masih banyak hadiah lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Untuk kantor GK Invest cabang Semarang, kalau misalnya Anda di luar kota, kebetulan datang ke Semarang, berkunjung ke Semarang, bisa mampir ke kantor kami di Wisma HSBC, Jalan Gajah Mada, dekatnya Simpang 5, sebelah pojok. Kalau Anda ke Simpang 5, muter-muter Simpang 5, ada Masjid Baitur Rahman. Nah, sebelahnya masjid itu ada gedung tinggi, lantai 7 ya, kita berada di lantai 7, gedungnya namanya Wisma HSBC. Nah, itu Anda bisa berkunjung ke kantor kami, kemudian bisa juga kita ngobrol-ngobrol di kantor, ya tetap jaga jarak lah ya, jaga jarak, protokol kesehatan tetap kita terapkan di kantor GK Invest cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Teman-teman yang sudah online di channel YouTube kami, kemudian sudah online di Klik Meeting, kita ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan di hari Rabu jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan kita share ke Anda semuanya, atau misalnya Anda ingin mendapatkan informasinya, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Baik, saya akhiri untuk acara live trade pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya Rudi Oktrento mohon pamit, dan teman saya Ardiansah, kita juga mohon pamit. Insya Allah ketemu besok minggu depan hari Rabu jam 7 malam. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat malam, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.